Mengapa? Disangkanya pendidikan itu kurikulum. Kurikulum itu penting nggak penting. Kalau gurunya hebat, membuat kurikulum sendiri. Jadi kurikulum ada, guru yang menyampaikan ada, kemudian metodenya jelas. Maka di dalam kampus itu diciptakan pendidikan vokasional yang diperlukan oleh negara. Negara memerlukan apa? Yang jelas negara memerlukan pangan. Beberapa bulan yang lalu kita mendengar tatkala membuka food estate, ada, kalau nggak salah Pak, jenderal juga itu, Luhut kalau nggak salah ini. Kita datangkan petani-petani dari China, nggak mau pulang itu. Penduduk Indonesia tambah banyak lagi. Mestinya dari pendidikan yang melaksanakan pertanian itu, vokasional pendidikan bidang pertanian. Itu bisa dibuat kalau dalam kampus seperti ini, yang luasnya 1000 hektar, kemudian lengkapnya 2000 hektar. Sebab pendidikan yang seperti itu akan efektif, akan efisien. Sekarang coba bayangkan, anak bangun pagi, sekolahnya jauh, naik mobil umum, kemudian macet, belum sarapan, masuk kelas, gurunya terlambat, anak murid lari mencari makanan, tidak efektif. Tidak efisien, lebih mahal biayanya itu. Kalau sudah dalam kampus semua ini wajib belajar, nanti polisinya tidak hanya bekerja di pinggir jalan sambil nilang, tidak. Yang ditilang itu orang tua yang tidak mau menyekolahkan anak. Mengapa? Karena sudah wajib belajar. Sering kalau disampaikan seperti ini, oh enggak ada uang. Uang banyak. Tersebar di mana-mana uang Indonesia ini. Karena kaya raya. Pak Prabowo selalu mengatakan Indonesia kaya raya. Mari kekayaan ini kita fokuskan kepada pendidikan, dibentuklah konsentrasi pendidikan atau integrasi pendidikan di kampus yang terintegrasi. Hanya ada 500 tempat pendidikan. Bagaimana dengan swasta yang seperti Al-Zaitun? Jangan dipikir. Andainya tidak dikasih biaya juga bisa hidup. Dikasih biaya, nanti dikatakan money laundering dan lain-lain. Karena sudah mapan, sudah mandiri, dana pendidikannya direbut oleh Bareskrim bermiliar-miliar, ratusan miliar. Menang. Kenapa? Mandiri. (29 Desember tahun 24) itu dicanangkan dana pendidikan Al-Zaitun itu cuma 1 triliun. Dirampok pula sekarang. Diinginkan supaya Al-Zaitun ini tidak bergerak. Namun karena kita bangsa yang bergerak, bangsa Indonesia bergerak, jalan terus. Mengapa? Pangan cukup. Diversifikasi pangan ada. Pangan Indonesia biasanya diukur dari beras, jagung, kedelai, kacang-kacangan, ikan, telur, daging kaki 2, daging kaki 4 kecil, daging kaki 4 besar, susu. Kita buat. Mengapa? Mandiri. Nah, ini keluar dari cerita ya. Ini berbentuk cerita, minta 5 menit saja cerita.
Itu salahnya tadi yang dari Bapnes tadi, pakai menampangkan ya, yang gambar pendidikan tertua di dunia kan, ujung sana Maroko, kemudian Al-Azhar, kemudian Iran, kemudian Az-Zaitun. Kenapa kalau dilihat gambar kan seperti agak sama gitu ya, agak sama. Dibangun berapa lama itu? Az-Zaitun ini dibangun berapa lama? Fisiknya 10 tahun. Sampai fisik yang seperti ini 10 tahun. Bagaimana bisa dibangun dalam 10 tahun seperti ini? Saya melanglang buana. Topo Broto di luar Indonesia itu hampir 10 tahun. Semua negeri Muslim saya datangi. Kok punya uang saya? Uang itu gampang dicari. Saya ketika itu ditugaskan oleh Pak Natsir. Kata Pak Natsir, Abdussalam, kamu tugas ke luar negeri saja. Kalau di dalam negeri, kamu ini sering golput. Nanti dicari-cari orang terus. Jadi setelah dicari-cari orang, disembunyikan orang, kamu keluar negeri saja. Nanti ikut golput lagi, rusak lagi kamu gitu. Ya oke. Satu kawan ditugaskan ke Suriname. Tapi mentalnya kecil, takut, nggak berani. Kita ditugaskan di Malaysia Timur. Dulu Kalimantan Utara namanya. Kemudian berubah menjadi Sabah. Sabah itu sebetulnya milik Belanda, ditukar. Maka Raffles memberikan ini apa namanya, Sumatera itu apa? Bengkulu. Singapura juga punya Indonesia tadinya, Malaka punya Indonesia. Tukar pada Raffles. Jadi singkat kata, tanggal 21 September saya baru punya anak yang diidam-idamkan anak putri, masih merah, ditinggalkan. Kata Pak Nasir, cepat berangkat. Berangkat. Kerjanya ringan-ringan saja di Malaysia Timur sebagai pembina keagamaan. Dan saya setiap tahun mendapat tiket berupa uang untuk dibelikan tiket. Tidak digunakan untuk ke Indonesia saja, tapi digunakan keliling. Nah itu namanya punya uang. Setelah hampir 10 tahun, nah belum. Setelah dalam perjalanan tahun 80 masuk, kemudian 82 diangkat menjadi presiden masyarakat Indonesia Sabah, Sarawak, Brunei. Selama 8 tahun, 2 periode. Jadi tahu pelosok-pelosok, terus diskusi, sampai punya keinginan besar untuk mendirikan lembaga pendidikan yang sedikit beda dengan yang ada. Pesantren tapi bukan pesantren. Spiritnya saja. Spirit pesantren, but modern system. Mulai dibuat. Sampai hampir 10 tahun, saya pamitan ke kawan-kawan. Saya mau resign. Meletakkan jawatan karena diangkat dari Robito Alam Al-Islami, saya serahkan mandat. Saya mau pulang. Kawan-kawan mencegah. Mau apa lagi kamu? Sudah enak kerja di sini. Di Indonesia susah mencari kerjaan. Itu memang betul. Tapi saya tidak mencari kerjaan. Mau membuat pekerjaan. Mau apa? Mau membuat pendidikan. Bisa nggak? Bisa. Ya ada yang bilang, ini tak sangoni. Barangkali nanti untuk beli apa gitu. Karena tak sangoni gitu. Artinya diberi. Sangu itu bukan nasi ya, kalau bahasa Sunda nasi. Sangu itu ongkos. Kita kumpulkan.